Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik, LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Margarita Mambung, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 16 Satarmese, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke B3 tahun 2025. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan proses praktek pembelajaran pada kelas 7B semester 1 dengan materi peran gereja bagi perkembanganku. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, kita mengawalinya dengan doa. Marilah saya perhati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu. Semoga kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar. Namun Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, terima kasih kepada semua yang memimpin kita dalam. Ya. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran kita semua. Agustinus J. Selamat, Albesia Jelitamun, Hadir Bu. Deklani Natalia Balong, Hadir Bu. Efras Yohanes Hansen, Hadir Bu. Yohanes Fernando Egian. Ya, semuanya pada hadir hari ini. Oke, terima kasih. Kita tepuk salut dulu untuk diri kita sendiri. Ya, karena yang pada pagi hari ini tidak ada yang tidak hadir, ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang peran gereja bagi perkembanganku. Ya, peran gereja bagi perkembanganku. Dari tema ini adapun dia punya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya akan kita capai pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran gereja, menghormati tokoh-tokoh gereja, dan mensyukuri peran gereja dengan melibatkan diri dalam berbagai pelayanannya, serta memberi teladan bagi anggota gereja sesuai dengan pesan kitab suci. Ya, ini dia punya tujuan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Dari tujuan pembelajaran, adapun dia punya pertanyaan dari tema yang kita bahas. Kira-kira apa? Dia punya peran penting. Peran penting dari gereja untuk pengembangan diri kita. Kira-kira peran penting dari gereja untuk pengembangan diri kita seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya. Karena gereja tempat untuk beribadah. Iya, karena gereja itu merupakan tempat untuk beribadah. Apalagi? Iya, Gerald silakan. Gereja mendorong pertumbuhan pribadi. Iya, gereja itu mendorong pertumbuhan pribadi. Lalu siapa lagi? Iya, silakan. Gereja membantu membentukkan moral. Iya, gereja membantu pembentukan moral kita. Ya, kita tepuk tangan dulu. Iya, sekarang kita melihat dan mengamati gambar yang ada di dalam. Pertanyaan yang pertama itu,
siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Misalnya adalah ajakan untuk merefleksikan peran gereja dalam kehidupan pribadi. Pentingnya keterlibatan aktif dalam kegiatan gereja. Iya, mengajak kepribadian untuk mengikuti kegiatan menggereja. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran gereja bagi diri kita? Kira-kira bagaimana peran gereja bagi diri kita? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan dan silakan berdiri. Pembentukan moral dan spiritual. Pembentukan moral dan spiritual. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Oke, pertanyaannya yang terakhir, bagaimana kita harus terlibat aktif di gereja? Bagaimana kita harus terlibat aktif dalam kegiatan di gereja? Ya, silakan berdiri dulu. Mendukung misi gereja. Oke, mendukung misi gereja. Silakan. Ya, Pertumbuhan rohani pribadi. iya, pertumbuhan rohani pribadi, apalagi? Ya, sekarang kita lanjut dengan pembacaan artikel yang berjudul tentang pengalaman misdinar. Sehingga dari situ sebentar kamu mengetahui, oh betapa pentingnya kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja untuk kami ikuti, untuk kami dalami. Ya, seperti itu. Kepada salah satu di antara kita untuk membaca dia punya artikelnya. Ya, silakan berdiri. Pengalaman menjadi seorang miskinar. Bagi saya, menjadi seorang miskinar adalah sesuatu yang membanggakan. Bagaimana tidak? Ketika saya telah menerima komuni pertama, saya tertarik untuk ikut misdinar. Awalnya saya tidak tahu apa itu misdinar dan apa gunanya bagi saya. Maklum, saya baru duduk di kelas 5 SD. Motivasi pertama saya hanya untuk menambah teman. Ternyata menjadi seorang misdinar adalah kesempatan emas bagi saya untuk belajar berbagai hal, tidak hanya menjadi pelayanan misa. 7 tahun saya telah menjadi misdinar dan tidak ada pikiran saya untuk meninggalkan misdinar. Misdinar adalah bagian dari hidup saya. Telah banyak pelajaran berharga yang dapat saya pelajari dan maknai tatkala menjadi seorang misdinar, terutama hal-hal yang tidak saya peroleh dari organisasi lain. Pada akhirnya, sejak SMP kelas 1, saya belajar menjadi seorang pengurus misdinar. Apa yang saya peroleh? Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah ajang sana antar misdinar stasi di stasi Ketandan. Pada tahun 2010, saya mengikuti LDK Solista di Klaten di Kleben Live Aid. Untuk kali ini, saya dipercaya menjadi seorang ketua umum. Saya tidak percaya bisa mencapai semua ini. Saya bangga dan merasa bahagia karena diberi kesempatan ini. Saya bisa seperti ini karena saya mendapat semua pelajaran di misdinar. Menjadi seorang misdinar adalah hal yang terbaik yang saya pilih dalam hidup saya dan berdampak positif bagi saya. Hal yang sangat penting ketika kita menjadi seorang misdinar adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika bisa, kita berada di dekat altar. Tugas utama seorang misdinar adalah pelayanan misa. Dengan menjadi seorang misdinar, iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus terbentuk. Saat bertugas misa pada hari raya Natal dan Paskah, kita menjadi pusat perhatian umat. Kenyataan itulah yang membuat seorang misdinar harus dapat menjadi contoh yang baik di depan umat. Ya, terima kasih kepada Sela yang telah membacakan artikel tentang pengalaman menjadi misdinar. Ya, sebelum kita masuk di pertanyaan yang berkaitan dengan artikel ini, kita berdiri dulu, kita ice breathing dulu. Silakan. Ya, tepuk fokus. Ingat, sekarang kita masuk di kerja kelompok atau kerja LKPD yang berkaitan dengan pengalaman misdinar. Pada saat ini, gua akan membagikan kertasnya ya untuk menjawab gua punya pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekarang coba perhatikan dia punya
sharingkan dengan teman sebelum sebentar, setelah itu di-sharingkan dia punya hasilnya sebentar ya. Oke, yang pertama itu dia punya pertanyaannya berdasarkan cerita di atas. Itu cerita di atas itu tadi yang berkaitan dengan pengalaman miskinah ya. Berdasarkan cerita di atas, manfaat apa saja yang diperoleh Maria dengan menjadi miskinah? Lalu pertanyaan yang kedua, selain miskinah, sebutkan dia punya kegiatan-kegiatan dalam gereja Katolik. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa saja pribadi-pribadi yang ada dalam gereja Katolik yang dapat berperan dalam pengembangan diri remaja? Lalu apa dia punya perannya? Lalu yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan agar dapat merasakan peran gereja bagi perkembangan diri kalian? Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan temannya, karena jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam itu seperti apa. Silakan. Ya, silakan diskusi dengan teman. Ya, mungkin ada yang sudah menyelesaikan kerjanya atau sudah ditemukan jawabannya yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada di dalam. Oke, ada yang sudah? Untuk menambah wawasan dan pengetahuan iman, melatih diri untuk menjadi orang yang percaya diri. Ya, silakan berdiri. Melatih menjadi pemimpin dan melatih berorganisasi sehingga iman semakin berkembang. Iya, oke, itu manfaat yang diperoleh Maria tadi. Manfaat yang diperoleh Maria dengan menjadi miskinah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Maria. Ya, pertanyaan yang kedua, selain miskinah, sebutkan kegiatan-kegiatan dalam gereja Katolik. Mungkin ada yang sudah temukan jawabannya, silakan berdiri dan men-sharingkan itu. Silakan. Legio Maria. Iya, Legio Maria salah satu kegiatan gereja. Lalu apa lagi? Ya, silakan berdiri. Lektor atau lektris. Lektor atau lektris. Apa lagi? Iya. Anak misioner. Anak misioner. Siapa lagi? Masih ada? Ya, silakan. Putri altar atau miskinah. Oke, putra dan putri altar atau dengan kata lain miskinah. Oke, masih ada? Iya, oke, kalau tidak ada kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut. Siapa saja pribadi-pribadi yang ada dalam gereja Katolik yang dapat berperan dalam pengembangan diri remaja? Dan apa perannya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan berdiri. Kaum klerus. Kaum klerus. Apa lagi? Mungkin masih ada? Ya, silakan. Kaum hidup bakti. Kaum hidup bakti. Mungkin masih ada? Ya. Kaum awam. Kaum awam. Kira-kira dari ketiga yang kamu sebut tadi ada kaum klerus, kaum hidup bakti, dan kaum awam. Kira-kira peran mereka itu seperti apa? Atau kepribadian mereka itu seperti apa? Ya, silakan. Perannya yaitu kesediaan, pengorbanan waktu dan tenaga mereka. Pelayanan mereka yang tanpa pamrih bisa menjadi nilai-nilai yang baik untuk diteladani oleh kaum remaja. Iya, tepuk tangan dulu. Pertanyaan nomor 4. Apa yang harus kalian lakukan agar dapat merasakan peran gereja bagi perkembangan diri kalian? Peran gereja. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, silakan. Yang harus kami lakukan agar dapat merasakan peran gereja bagi perkembangan diri kami adalah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Oke. Terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, Ibu menambah sedikit jawaban kalian tadi yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Kegiatan-kegiatan gereja yang diikuti oleh kaum remaja adalah yang pertama putra dan putri altar, yang kedua lektor dan lektris, yang ketiga Legio Maria, dan yang keempat sekolah minggu atau dengan kata lain apa? Sekali. Oke. Lalu yang berikut kelompok kita suci, lalu menjadi anggota KOR, lalu
Yang berikut, manfaat dari mengikuti kegiatan gereja. Perhatikan baik-baik, dia punya manfaatnya. Melatih diri menjadi orang yang percaya diri. Itu melatih, ya. Manfaat dari ikut kegiatan itu melatih diri untuk percaya diri. Lalu yang kedua, melatih menjadi pemimpin. Itu penting. Lalu melatih berorganisasi. Lalu yang berikut, mengembangkan iman. Ya, dari berbagai macam kegiatan gereja yang telah diikuti oleh adik-adik sekalian itu banyak sekali dia punya manfaatnya, terutama dalam mengembangkan iman. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, coba perhatikan. Pribadi-pribadi yang ada dalam gereja mencari teladan yang baik dalam pengembangan diri kalian. Misalnya, kesetiaan dari pribadi-pribadi dalam gereja itu tadi, kesetiaan. Lalu pengorbanan waktu dan tenaga mereka. Pelayanan mereka yang tanpa pamrih bisa menjadi nilai-nilai yang baik untuk kita teladani. Untuk kita teladani dari kesetiaannya mereka. Lalu oleh karena itu, iman dan dirimu akan berkembang bukan dengan cara hanya mengetahui saja, tetapi yang paling baik adalah terlibat aktif di dalamnya. Lalu coba perhatikan peran gereja bagi perkembangan. Yang pertama itu, gereja menjadi penyebar ajaran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, termasuk di dalam pribadi kita masing-masing. Gereja itu menjadi penyebar iman, penyebar ajaran. Lalu yang berikut, gereja bertugas untuk menerangi dunia yang gelap lewat pewartaan kabar gembira. Oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih, anak-anakku yang baik, mulai dari sekarang kita harus bermotivasi, bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sekarang setelah kalian mendengar kedua teks kitab suci itu tadi, sekarang Ibu minta kita duduk dalam kelompok untuk mendiskusikan yang berkaitan dengan teks kitab suci. Sekarang silakan duduk dalam kelompok. Ya, dalam mengerjakan jawaban itu ada di lembar LKPD tadi. Soalnya sekarang kamu kerjakan dan diskusikan dengan teman. Ya, berdiskusi dengan teman-teman. Ya, mungkin ada kelompok yang sudah menyelesaikan. Kelompok satu mungkin sudah. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pembaca saya persilakan. Pertanyaannya, nomor 1. Apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius agar imannya berkembang? Jawab. Berdasarkan 1 Timotius bab 4 ayat 7b sampai 16, nasihat Paulus kepada Timotius agar imannya berkembang dan kuat adalah: 1. Melatih diri dalam ibadah. 2. Memberi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, dikala kasih, kesetiaan, dan kesucian. 2. Sikap seperti apakah yang diharapkan sesuai dalam nasihat Paulus kepada Titus agar pengikut Yesus bisa menjadi teladan bagi sesama? Jawab. Berdasarkan Titus bab 2 ayat 1 sampai 10, sikap yang diharapkan agar para pengikut Yesus bisa menjadi sesamanya adalah: hidup bijaksana, terhormat, menguasai diri, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam kerukunan, menjadi teladan dalam perbuatan baik. Oke teman-teman, itu tadi hasil presentasi kerja kelompok kami. Apakah kelompok ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya,
saya kembali ke kelompok 1. Silakan. Oke, baik teman-teman, kalau jika ada yang tidak punya bertanya, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pembaca saya persilakan. Soal nomor 1. Apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius agar imannya berkembang? Jawab. Melatih diri dalam ibadah, memberi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tekun membaca kitab suci, menasihati dan mengajar. Tidak melalaikan karunia yang ada padanya, memperhatikan diri sendiri dan ajarannya. 2. Sikap seperti apa yang diharapkan sesuai dalam nasihat Paulus kepada Titus agar para pengikut Yesus bisa menjadi teladan bagi sesama? Jawab. Tidak memfitnah dan tidak diperbudak oleh anggur. Mendorong orang lain untuk melakukan yang baik. Baik teman-teman, itu saja hasil kerja kelompok kami. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, kita tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pembaca saya persilakan. Soal nomor 1. Apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius agar imannya berkembang? Jawab. 1. Melatih diri dalam ibadah. 2. Tekun membaca kitab suci, menasihati dan mengajar. 3. Tidak melalaikan karunia yang ada padanya. 4. Memperhatikan diri sendiri dan ajarannya. 2. Sikap seperti apa yang diharapkan sesuai dalam nasihat Paulus kepada Titus agar para pengikut Yesus bisa menjadi teladan bagi sesama? Jawab. 1. Menjadi teladan dalam perbuatan baik. 2. Mengajar ajaran yang murni dan besar. 3. Tidak memfitnah dan tidak berbudak oleh anggur. 4. Mendorong orang lain untuk melakukan yang baik. Baik teman-teman, itu saja diskusi kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Di sini Ibu akan memberikan penegasan atau kesimpulan dari diskusi tentang pesan teks kitab suci. Dalam surat kepada Timotius, Paulus menasihati Timotius dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang, kuat, dan mampu menjadi teladan bagi sesamanya. Hal serupa dikatakan Paulus kepada Titus. Paulus sangat mengharapkan agar semua murid-murid Kristus memiliki hidup yang berkualitas, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, dipanggil memiliki hidup yang bisa diteladani. Hanya dengan demikian, mereka dapat memberi pengaruh positif bagi perkembangan dirinya sendiri maupun sesama. Harapan Paulus kepada Timotius dan Titus serta jemaatnya sesungguhnya dapat diterapkan bagi gereja zaman sekarang. Hidup anggota gereja diharapkan mampu memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan semua orang sehingga hidup masyarakat kita makin sesuai dengan Oke, sebagai murid Kristus, kita dapat melihat hal-hal yang dapat dilakukan. Itu yang pertama apa? Melatih diri beribadah. Yang kedua, yang ketiga, cinta kasih. Yang keempat, Setia. Yang kelima, Hidup dalam kesucian. Yang keenam, Rajin membaca kitab suci. rajin membaca kitab suci. Ya, dari peneguhan
ini bisa memanfaatkan dan memotivasi kalian untuk rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Oke, sekarang kita masuk di bagian penutup. Di sini ada refleksi dan aksi nyata. Di bagian refleksi ini, Ibu minta kepada kalian semua untuk merenungkan manfaat dari pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang peran gereja bagi perkembangan hidup. Sehingga dari situ tadi kamu harus memiliki motivasi, memiliki niat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama itu, apakah saya pernah mendoakan para pemimpin gereja dan tokoh-tokoh gereja dan umat yang telah berperan untuk mengembangkan diri saya? Apakah kalian pernah mendoakan? Lalu yang kedua, apakah saya sudah terlibat aktif dalam kegiatan gereja agar iman dan kepribadian kita semakin berkembang? Ya. Lalu yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh mengikuti kegiatan menggereja atau tidak? Lalu yang keempat, apakah kehidupan iman kita atau iman saya dapat diteladani oleh teman-teman sehingga turut membantu untuk mengembangkan hidup mereka? Itu adik-adik atau anak-anak sekalian, kamu bisa merenungkan atau merefleksikan dalam diri kalian, apakah kehidupan iman saya bisa diteladani oleh teman-teman saya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sekarang kita masuk di aksi nyata. Coba sama-sama kita baca yang pertama. Membuat doa bagi para pemimpin gereja. Lalu tugas yang kedua, mengikuti salah satu kegiatan gereja. Oke, mengikuti salah satu kegiatan gereja. Dan Ibu minta bukti kalian mengikuti kegiatan gereja ini itu adalah minta tanda tangan oleh ketua kelompok atau ketua KBG atau pendamping kegiatan gereja tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita beri dulu, kita SPG. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Ya, untuk materi yang kita pelajari minggu depan itu adalah Yesus yang berbelas kasih. Ya, materi yang kita bahas bersama minggu depan adalah materi tentang Yesus yang berbelas kasih. Oke, ya sekarang materi kita sudah selesai dan kita tutup dengan Doa. ya, kepada salah satu di antara kalian. Mari kita berdoa. Dan